Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar pendengar? Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOI Biztalk, Inspirasi Bisnis, Manajemen, dan Kewirausahaan. Apa kabar pendengar? Semoga acara ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat, dan optimis selalu. Para pendengar sekalian, Indonesia dikenal sebagai salah satu dari negara dengan budaya maritim yang terbesar di dunia. Oleh karena itu, kita dituntut untuk terus mengembangkan perekonomian biru untuk bisa optimal dan mensupport perekonomian nasional. Namun demikian, tentu ini tidak mudah. Banyak sekali tantangannya, terutama kalau kita bicara mengenai aspek yang terpenting di dalam pengembangan bisnis, yaitu aspek sumber daya manusia. Bersama kita hari ini sudah hadir tamu kehormatan kita. Beliau adalah Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kita sambut dengan meriah Bapak Dr. I Nyoman Radiarta. Wah, selamat datang Pak Nyoman. Terima kasih Pak Wahyu atas undangannya. Wah, kami yang merasa terhormat sekali Pak Nyoman berkenan hadir di acara ini, Pak. Saya beneran nih merasa terhormat nih bisa berada di ruangan satu meja dengan Pak Wahyu ya. Melalui program Voice of Indonesia. Ya. Iya. Ini saya udah searching saya bilang, waduh ini programnya sangat demanding ya. Terima kasih sekali atas undangannya. Kami yang terima kasih dan terhormat sekali Pak Nyoman. Nah, ini menarik Pak Nyoman. Kalau kita bicarakan, kita dulu mengenal ada lagunya Nenek Moyangku Orang Pelaut gitu kan. Memang nenek moyang kita itu orang pelaut Pak. Nah, sekarang dalam kacamata perspektif Pak Nyoman dan teman-teman di BPP SDM-KP ya Pak, seperti apa Pak potensi kelautan kita bagi perekonomian nasional Pak? Terima kasih ini Pak Wahyu. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih juga kepada RRI melalui program Voice of Indonesia ya, yang sudah mengundang kami. KKP, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelautan dan Perikanan untuk bisa sharing terkait dengan program-program KKP, bagaimana kita melihat ataupun mendeliver program kepada masyarakat kelautan dan perikanan ya. Jadi sebelum saya bicara mengerucut kepada bagaimana pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan itu sendiri, mungkin kita mau lihat potensi dulu deh ya. Potensi kelautan yang dimiliki oleh Indonesia, ya, kelautan dan perikanan Indonesia. Kita tahu tadi Pak Wahyu sudah menyampaikan terkait dengan nenek moyangku orang pelaut. Luas laut kita memang sangat besar, 2/3 dibandingkan luas daratan. Ya. Panjang garis pantai kita ada sekitar 108.000 kilometer. Jumlah pulau 17.500 pulau. Bagaimana potensi tersebut? Harusnya itu bisa membawa kemaslahan, kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, gitu ya. Namun dari potensi yang ada tersebut, ini kan belum semuanya bisa dikerjakan ya. Jadi melihat potensi yang dimiliki oleh Indonesia tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan coba menggagas satu program terobosan, program prioritas dengan tagline utamanya nih Pak Wahyu ya. Tagline utama yang diusung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan itu adalah ekologi sebagai komandan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Artinya apa? Kalau sudah ekologi sebagai komandan, itu kita melihat keberlanjutan, sustainability pemanfaatan sumber daya tersebut. Ya. Dengan tagline tersebut kemudian diluncurkanlah program yang namanya ekonomi biru, atau blue economy. Ya. Ada 5 inisiatif yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam blue economy atau ekonomi biru tersebut ya. Inisiatif pertama itu adalah perluasan kawasan konservasi di Indonesia. Dengan targetnya apa? Targetnya 97 juta hektar di tahun 2045. Ini fungsinya apa nih Pak Wahyu? Ini para pemirsa semuanya ya. Jadi fungsinya apa? Kenapa KKP mengutamakan perluasan kawasan konservasi? Karena apa? Kalau kawasan konservasi yang baik, ini akan menyiapkan tempat hidup, tempat memijah bagi ikan-ikan. Ekosistem yang sehat bagi ekosistem pesisir. Coba kalau kita jalan-jalan di pantai, kita ketemu hutan bakau mangrove, padang lamun, kita ketemu terumbu karang. Nah, ini yang kita pastikan kalau kita memiliki kawasan konservasi yang baik, ekosistem pesisir yang baik, yang bisa mewadahi daerah memijah ikan, daerah berkembang biak ikan, dan juga memaintain kondisi laut dalam hal apa? Dalam hal pemanasan global.
karena dia bisa menyerap karbon. Oleh sebab itu ini menjadi inisiatif pertama yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau itu sudah bagus, tentunya baru kita meminit kepada sumber dayanya. Nah, minit sumber daya itu apa? Inisiatif yang kedua terkait dengan penerapan penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota. Kenapa ini menjadi penting, Pak Wahyu? Karena penangkapan ikan selama ini yang terjadi di Indonesia, kita menangkap sebanyak-banyaknya. Jadi tidak ada batasan. Padahal sebenarnya sumber daya ikan itu kan tidak cepat dia berkembang, dia butuh waktu dong, butuh waktu untuk itu. Oleh sebab itu ini yang kita coba dibuat penangkapan ikan terukur berbasis kuota tersebut ini dibagi menjadi beberapa zona di seluruh Indonesia, kawasan Indonesia, perairan ZEE Indonesia gitu ya. Kemudian inisiatif ketiga, selain penangkapan, kita juga harus mengembangkan perikanan budidaya sebagai prime mover. Sebagai apa? Sebagai penyiapan protein hewani dari ikan. Karena kalau kita ketahui ya data statistik FAO tahun 2022 itu ada sekitar 51% produk ikan itu sudah berasal dari budidaya. 49% berasal dari penangkapan. Memang harapannya kegiatan budidaya itu akan meningkat terus dalam hal penyiapan pangan protein hewani dari ikan, sedangkan penangkapan harapannya bisa stagnan atau bahkan turun. Sehingga ini memberikan relaksasi kepada ekosistem laut, gitu ininya. Kembali kepada yang pertama tadi. Betul sekali. Ya. Nah, dalam pengembangan perikanan budidaya tersebut, baik budidaya air tawar, budidaya air payau, budidaya air laut, itu ya. Ada 5 komoditas utama yang kalau kita sebut di Kementerian Kelautan itu komoditas champion, yang disusun saat ini, yang ingin digenjot saat ini produktivitasnya. Pertama itu adalah udang. Memang kita kan merupakan negara penghasil udang terbesar juga di dunia. Gitu. Kemudian yang kedua, rumput laut. Dengan potensi rumput laut, kita dari sisi fresh rumput laut segar gitu ya, kita nomor 1 di dunia. Ya, dengan potensi perairan begitu. Kemudian yang ketiga, nila tilapia. Ini ikan air tawar. Nila tilapia. Keempat, lobster, dan kelima, kepiting. Nah, ini 5 komoditas ini yang lagi dikembangkan. Jadi kalau bicara pengembangan 5 komoditas tersebut, secara umum KKP juga telah menyusun pemodelan dari 5 komoditas tersebut, Pak Wahyu. Jadi pemodelan itu di beberapa lokasi. Sebagai contoh, saya ilustrasikan ya. Udang. Kementerian Kelautan membuat satu pemodelan tambak udang terintegrasi, lokasinya di Kebumen, dengan luasan sekitar 60 hektar. Produktivitasnya harapannya 1 hektar bisa mencapai 40 ton per hektar. Dibandingkan dengan tradisional yang saat ini hanya berkisar 4-6 ton per hektar. Nah ini yang sudah digagas untuk itu. Sedangkan di tahun ini sebenarnya KKP juga akan memformulasikan lokasi pemodelan lebih besar lagi, yaitu di timur Indonesia, di Pulau Sumba, spesifik lokasinya di Waingapu. Itu akan dibuat pemodelan tambak udang sebesar 2.000 hektar. Waduh. Kerjasama dengan tentunya kerjasama Pentahelix lah. Jadi kita kementerian dimanapun saya bilang tidak bisa bergerak sendiri. Semua lini, semua elemen yang bisa mendukung kita guide semua. Jadi tidak hanya pemerintahan, universitas akademisi, LSM, pemerintahan daerah, nah itu swasta semua kita kaitkan. Kemudian kalau yang nila tilapia ini pemodelannya sudah kita buat, dan ini bahkan kalau yang di Kebumen, Pak Wahyu, di Kebumen dan nila tilapia yang di Karawang ini, itu dua-duanya sudah diresmikan langsung oleh Pak Presiden, Pak Joko Widodo langsung. Itu di Karawang, itu jumlah lokasinya sekitar 80 hektar untuk nila tilapia. Rumput laut, kita mengembangkan rumput laut yang berbasis pada ekologi, memperhatikan aspek ekologinya. Kita menggunakan pelampungnya bukan dari botol plastik, tapi pelampungnya menggunakan batok kelapa. Waduh, lebih keren lagi ya. Iya. Sudah evolusi berikutnya dari ini ya. Betul, itu kita lakukan di Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Ada luasan sekitar 50 hektar. Yang lain yang lobster dan ini masih dalam tahapan uji coba.
Sehingga makanya ya itu tadi kita ngobrol-ngobrol Pak Wahyu ya, dalam artian riset memang masih diperlukan, dukungan riset baik dari instansi riset ataupun dari universitas ini masih sangat diperlukan untuk mensupport, untuk memperlancar program kami. Kemudian yang ketiga, ini ya, kalau kita sudah bicara terkait pemanfaatan sumber dayanya, yang ketiga kita akan bicara terkait yang keempat nih, program prioritas keempat kan itu adalah ekologi, konservasi, budidaya ya. Iya. Nah, sekarang yang pertama daerah konservasi, penangkapan ikan, budidaya. Sekarang kita bicara pengawasannya. Jadi pengawasan wilayah-wilayah kecil, pulau-pulau kecil, itu yang menjadi program prioritas keempat. Ya. Jadi memastikan bahwa pemanfaatan wilayah-wilayah itu sesuai dengan perizinan, sesuai dengan peruntukan lahan yang telah disahkan. Nah, ini KKP mengawal hal tersebut ya. Dan yang kelima, program terakhir itu ya lebih terhadap partisipatif masyarakat. Hubungannya terhadap apa? Hubungannya terhadap sampah plastik. Jadi mengurangi dampak sampah plastik pada lingkungan perairan. Melalui partisipasi masyarakat, kita kenal ini program ini dengan nama Bulan Cinta Laut. Kenapa disebut Bulan Cinta Laut nih Pak Wahyu? Ada maknanya sebenarnya Bulan Cinta Laut itu. Karena Bulan Cinta Laut itu adalah 1 bulan dalam 1 tahun aktivitas penangkapan. Harapannya nelayan masyarakat tidak melakukan kegiatan penangkapan dalam 1 bulan selama 1 tahun penangkapan. Bulan tersebut tentunya dilihat mana yang produktivitas penangkapannya rendah atau masa paceklik lah. Nah itu mereka melakukan pengumpulan sampah plastik. Nah secara pendapatan seperti apa Pak? Ini kan kaitannya pasti dengan itu ya. Kalau pengumpulan sampah plastik itu penangkapannya nanti sampah plastik yang dikumpulkan oleh masyarakat, oleh nelayan itu dihargai harga ikan terendah di lokasi tersebut. Kilogramnya 1 kilo. Wah bagus ya. Jadi sampah-sampah tersebut tentunya ini akan ditransform dibuat produk-produk lain sehingga ini menjadi circular economy yang ini. Wah menarik ya. Ini. Itu ya besarnya ya. Terus kami Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM di mana tentunya dari 5 program tersebut kami menyiapkan penguatan SDM untuk mendukung kelima program tersebut. Nah ini masuk nih Pak ke konteks pengembangan sumber daya manusia Pak. Kalau kita bicara sumber daya manusia dalam konteks organisasi kan pasti SDM itu di organisasi itu karyawan lah gitu. Betul. Ya. Nah tapi kalau dalam konteksnya KKP kita pengembangan ekosistem ekologi dari sisi ekonomi biru, yang dimaksud SDM ini siapa Pak? Nah, SDM yang masuk yang menjadi ranah daripada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM ini sini adalah baik SDM internal KKP dan utamanya SDM pelaku kelautan dan perikanan. SDM pelaku itu apa? Penangkap ikan, pembudidaya, pengolah hasil perikanan, petambak garam, pemasar perikanan. Nah ini yang disasar oleh kami. Jadi semua pihak yang terlibat di dalam supply chain itu. Betul, semua pihak yang terlibat dalam bisnis kelautan dan perikanan. Nah itu yang kita sebut SDM. Nah peran kami melakukan 3 aspek dari SDM tersebut dalam arti secara utuh ya. Dari secara kalau kita lihat dari organisasi ini Pak Wahyu ya. Jadi kita punya pendidikan. Nih, kalau saya bicara pendidikan ini bisa lama juga nih. Karena program ini dari Blue Economy. Kalau saya mau sebut program nih ya, Blue Economy yang di KKP kita turunkan dalam program terobosan BPP SDMKP menjadi apa? Menjadi vocational goes to actors. Nanti ujung-ujungnya ada yang kita sebut dengan Smart Fisheries Village. Ini sebenarnya 2 program yang saling terkait. Kenapa saya sebut pertama vocational goes to actors tersebut? Karena basis kami adalah basis vokasional. Vokasional itu kan basisnya praktikal. Jadi bukan totally scientific, jadi praktikal. Mereka harus lebih paham praktikal. Goes to actors, aktorsnya ini maksudnya itulah pelaku utama kelautan dan perikanan. Maka tujuan kami itu vocational goes to actors itu melalui apa? Melalui fungsi pendidikan, melalui fungsi pelatihan sertifikasi dengan dukungan para penyuluh di lapangan. Untuk memastikan itu bergerak gitu ya. Terintegrasi. Ini yang menarik lagi nih Pak Wahyu ya. Saya sampaikan pendidikan. Kami di KKP, di BPP SDMKP mengelola
11 satuan pendidikan tinggi level diploma 4, diploma 3, dan diploma 1. Serta ada 5 SUPM, sekolah menengah perikanan kelautan. Ini didedikasikan siapa? Ini kita buka bukan untuk umum. Ini didedikasikan kepada anak pelaku utama. Dan melalui program tersebut sebenarnya negara ini hadir bagi mereka karena program ini adalah fully beasiswa bagi anak pelaku. Jadi kita meminit setiap tahun kita menerima hampir sebesar 2.000 orang. Jadi sekarang existing taruna, kita sebut taruna-taruni di kampus itu ada sebesar sekitar 7.600 orang. Wah, luar biasa ya. Jadi udah terintegrasi sekali ya, mulai dari identifikasi, kemudian membekali mereka dengan Betul. itu, kemudian ujung-ujungnya pasti kesempatan juga ya mereka untuk mengalami pengalaman ya di dalam itu. Jelas karena begini, melalui pendidikan saja ya, melalui pendidikan kita tidak menyasar bahwa peserta didik tersebut ujung-ujungnya adalah menjadi PNS, bukan itu sasarannya. Ujung-ujungnya adalah mereka pertama yang kita dorong adalah wirausaha di bidang kelautan dan perikanan, kemudian juga bekerja di bidang dunia usaha, dunia industri yang terkait dengan kelautan dan perikanan, baik di nasional ataupun di internasional. Oleh sebab itu untuk memenuhi pangsa pasar tersebut, kami KKP melalui pendidikan tersebut tidak hanya menyiapkan ijazah saja, tapi juga mereka dilengkapi dengan sertifikasi keahlian dan keterampilan. Nah, ini kita berikan secara fully funded oleh pemerintah. Sehingga harapannya ini kan bisa mengangkat pendidikan anak pelaku yang rata-rata kalau kita sampaikan ya, ini bisa jadi masyarakat yang memang sangat kualitasnya sangat rendah gitu ya, dari sisi ekonomi segala macam yang sangat membutuhkan. Nah, ini yang kita ini kan. Harapannya itu bisa berdampak pada peningkatan ekonomi, peningkatan baik ekonomi di keluarga itu pun nanti ujung-ujungnya kepada lingkungan itu mereka. Gitu. Luar biasa Pak Nyoman, ini para pendengar sekalian, ini pembicaraan yang bernas sekali di segmen 1 ini. Tadi kita sudah membahas mengenai pentingnya potensi industri bisnis kelautan dan perikanan. Kemudian kita juga melihat bagaimana strategi Kementerian KKP untuk bisa menggarap ini dan menjadikan potensi ini maksimal. Dan kemudian kita juga sempat membahas mengenai peran dari BPP SDM untuk bisa mengangkat aktor-aktor di dalam ekosistem bisnis kelautan dan perikanan ini. Kita akan kembali lagi nanti di segmen 2 setelah kita dengarkan dulu lagu-lagu berikut ini untuk menyegarkan suasana kita. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, masih bersama saya Wahyu Setiobudi, juga bersama kita Bapak Dr. Nyoman Radiarta. Beliau adalah Kepala BPP SDM KP, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelautan dan Perikanan. Selamat datang Pak di segmen 2 Pak. Terima kasih Pak Wahyu. Ini sangat menarik, pertanyaannya juga sangat menusuk kepada program prioritas. Senang sekali Pak. Nah, tadi kita sudah bahas bersama mengenai apa saja program BPP SDM Pak dan juga KP itu Pak ya. Nah, saya masih tergelitik dengan analisis teman-teman di BPP SDM. Menurut Pak Nyoman dan teman-teman, seberapa kesiapan kita seperti apa Pak? Kondisi awal ini untuk SDM KP ini seperti apa Pak? Nah, ini yang menarik pertanyaannya, karena kalau kita melakukan satu program kan kita harus melihat starting point-nya. Jadi tenornya T sebelum kita masuk dan T setelah kita masuk ya, time setelah kita masuk gitu ya. Kalau saya melihat sebenarnya gini, KKP mencoba membuat program prioritas, kemudian kami di BPP SDM KP melakukan program-program terobosan berdasarkan dengan program prioritas yang telah ditentukan gitu ya. Jadi kalau kami melihat contoh vocational goes to actors melalui program pendidikan, melalui program pelatihan. Kita memberikan pendidikan 100% kepada anak pelaku utama dengan berbagai variasi pendidikan gitu ya. Harapan kami melihat Pak Wahyu ya, kami melihat setelah saya menganalisis data ini, 2 tahun terakhir saya analisis data terkait dengan keterlibatan anak pelaku dalam pendidikan. Yang menarik di sini ya, saya lihat datanya, ini datanya tidak bergerak jauh sekali. Jadi ya peserta didik yang masuk
Di satuan pendidikan kami itu rata-rata orang tua penghasilannya itu di bawah 5 juta, bahkan ada 1 juta. 1 juta itu sekitar 60% masuk dari seluruh total setiap kita menerima. Di bawah 5 juta tuh hampir 80-85%. Itu artinya kan orang memang yang tidak mampu gitu ya. Nah ini harapan kami di sini, kalau kita berikan mereka beasiswa, kita ajarkan mereka bagaimana berusaha, bagaimana bekerja di bidang KP, harapannya ini akan mendongkrak, memberikan wawasan baru kepada mereka. Dan menjadi pengangkat juga buat keluarga dan lingkungannya gitu. Betul sekali. Nah ini harapan, karena kan kalau saya aja dulu kalau bilang, sekolah di pendidikan tinggi itu kan suatu hal yang cita-cita yang mewah itu. Semua orang pingin sekali gitu ya. Betul. Tapi kan tidak semua orang bisa memiliki kesempatan itu. Gitu. Maka saya bilang, wah ini bagus nih, kita lihat nanti ada pasca. Jadi pada saat kita masuk, kemudian kita juga melakukan kajian pasca. Pascanya itu apa? Pasca kalau dia sudah lulus, kita lihat ke keluarganya, kita buat kayak video-video pendek gitulah, kita lihat ini. Bagaimana masyarakat di situ menyikapi ini? Bagaimana dia memberikan pengaruh terhadap keluarganya? Kecil-kecil saya sampaikan, kecil-kecil nggak apa-apa, kecil-kecil, tapi itu menunjukkan bahwa ada perubahan, sehingga ini akan merubah mindset masyarakat, akan merubah mereka. Kalau satu keluarga itu berubah mindsetnya, tentunya kan mereka melihat, ini bagus, kita akan saling mengikut. Gitu. Itu di pendidikan. Gitu. Nah kalau saya bilang implementasi, Pak Wahyu, implementasi dari vocational goes to actor itu sendiri, kita punya program yang namanya Kampung Perikanan Cerdas atau Smart Fisheries Village. Ini sebenarnya turunan daripada fungsi utama dari FOGA itu. Karena Smart Fisheries Village kita harus implementasikan kepada masyarakat. Sehingga fungsi-fungsi tadi yang kita bilang, fungsi pendidikan, fungsi pelatihan, fungsi penyuluhan, ini kita bawa semua ke masyarakat. Melalui apa? Melalui pembinaan, melalui pengenalan teknologi inovatif yang kita introduksikan kepada masyarakat. Sebenarnya kalau kita lihat, saya bicara dari awal aja gini. Smart Fisheries Village, smart itu ada terminologinya. Jadi tidak hanya kata smart saja sebenarnya. Dari kata smart, 5 huruf smart itu ya. Akronim. Akronim itu. Baik. Jadi smart itu S-nya itu adalah sustainability, keberlanjutan. Jadi kita ingin kegiatan Smart Fisheries Village ini, kita patokannya dia bisa berlanjut terus. Jadi tidak hanya datang 1 tahun selesai. Harapannya ini berkembang dari semua aspek yang kita lihat. Kemudian M. Modernisasi. Itu artinya kita memberikan introduksi inovasi teknologi, jadi harapannya yang dari modelnya tradisional menjadi modernisasi. Namun tetap sustainability aspek yang kita perhatikan. Termasuk digitalisasi ada di situ, Pak? Nanti di terminologi ada terminologi, tenang aja. Belum kita makanya smart itu nanti harus sampai urut. Betul. Oke. Smart itu S-nya sustainability, modernisasi, kemudian akselerasi. Akselerasi. Jadi mengakselerasikan maksudnya apa? Mengakselerasikan semua potensi yang ada di lokasi tersebut, di desa, di kawasan tersebut. Ini tentunya harusnya yaitu kerjasama. Semua harus terlibat sehingga kegiatan ini bisa berjalan. Jadi tidak hanya karena dia pelaku utama, misalkan kita suntikannya kepada pembudaya contoh gitu, pembudidaya saja enggak. Pemerintah daerah juga harus mensupport. Ini harus mensupport semua. Karena kalau kami bilang kalau tidak ada support dari pemerintah daerah, kita akan nggak jalan. Kita cari lokasi lain. Nah itu akselerasi itu ya. Akselerasi. Kemudian R regeneration. Itu harusnya berpindah dari generasi tua menjadi generasi untuk melakukan bisnis kelautan dan perikanan tersebut. Ini yang jarang ya, biasanya anak-anak itu kalau bapaknya nelayan, kamu jadi nelayan juga nggak mau, pengennya jadi TikToker. Tapi menarik loh, maksud saya gini, TikToker ataupun media-media sosial, jadi mereka mempromosikan lokasi tersebut. Lokasi yang sudah berkembang, yang awalnya kalau saya bilang dulu kita berpikir begini Pak Wahyu ya, kita ngembangin namanya Smart Fisheries Village itu saya kira kita hanya basisnya ya sudah budidaya bisa gitu ya. Budidaya saja. Ternyata enggak, itu jadi ekowisata jadinya. Wisata budidaya, wisata jadi di blended semua. Saya bilang, wah ini hebat juga nih. Kita nggak kepikiran sampai ke sana ini. Jadi kita bangun sebagai contoh salah satu lokasi ya di Panembangan contohnya. Itu kita barengan dengan pemerintah daerah, kita barengan dengan pada
para mitra kami gitu, ada bangun beberapa lokasi, akhirnya itu dijadikan apa? Karena di situ basis di Panambangan itu adalah mina padi. Jadi padi dikombinasikan dengan budidaya ikan. Ya. Jadi memang kawasannya bagus sekali kawasannya ya. Ini kita bangun balai pertemuan gitu ya bersama, bangun kayak model gazebo, ada kayak menara mini gitu ya. Itu jadi berkembangnya objek wisata malah. Berkembangnya menjadi foto-foto pernikahan, Instagramable gitu loh. Iya, prewedding itu gitu ya. Itu ya. Makanya kami sampaikan itu yang regenerationnya itu. Dari sebenarnya tidak hanya aspek monoton budidaya saja, ada aspek lain yang bisa men-trigger di situ. Kemudian yang terakhir yang tadi Pak Wahyu sampaikan, T itu adalah teknologi. Oke. Baik. Teknologi itu adalah digitalisasi sistem yang kita masukkan dalam bisnis pengembangan smart fisheries village tersebut. Ya. Jadi otomatis teknologi ya, kita ngambil dari startup yang bisa ini, udah kita kampungkan sana. Ya. Bagaimana mereka bisa pemasaran segala macam. Oh kita bisa, nah kita buat kolaborasi. Kita adakan MOU dengan startup supaya bisa masuk. Ada program apa saja yang sudah diaplikasikan Pak di sini Pak? Nah ini kalau dari Smart Fisheries Village, jadi kami bilang Smart Fisheries Village itu adalah tidak hanya budidaya, jadi kami juga ada budidaya, ada pengolahan produknya, sehingga sebenarnya dalam satu kawasan itu ya Pak Wahyu ya, pengembangan budidaya, kemudian ada produk, ibu-ibunya melakukan produk olahan, jadi nanti UMKM, kelompok-kelompok, pembentukan kelompok-kelompok. Nah produk-produk ini kita bantu juga bagaimana mengemas, bagaimana membuat kemasan baik, bagaimana menjual ini baik gitu loh. Jadi kami melalui pelatihan-pelatihan yang kami berikan di situ, jadi kita sampaikan kepada mereka bahwa kalau ada pengunjung itu artinya kita punya lokasi yang kita bisa jualan juga, produk spesifik di sana, sehingga orang kalau datang tidak hanya menikmati keindahan tapi juga dia nenteng sesuatu kalau pulang. Itu akan ada trickle down effects-nya untuk daerah itu. Betul. Nah ini saya bilang di beberapa lokasi di Panambangan, kemudian di Ciamis tadi ya, kemudian di Sulawesi itu ada di Ajakang gitu ya. Itu semua berkembang dengan baik. Ada berapa tempat Pak yang diinisiasi Pak? Saat ini kita tahun ini ya kita mulai ini secara akumulatif itu ada 15 lokasi. 15 lokasi. Memang tidak banyak ya, karena kami bilang gini, kita mau terminologi smart itu jalan. Jadi sustainability berjalan, semua asistensi dari UPT kami ya, UPT di bawah BPPSDMKP itu tiktokannya itu maksudnya asistensinya itu berjalan semua. Jadi saya sampaikan bahwa yang tadi saya sampaikan bahwa BPPSDMKP itu datang dengan membawa jasa, keahlian, inovasi. Kita diskusi dengan nelayan perlu dengan pembudaya, dengan pelaku. Mereka perlu peningkatan kapasitas, kita lakukan pelatihan. Untuk mengawal kegiatan-kegiatan tersebut, kita turunkan penyuluh di sana untuk melihat langsung bagaimana penyuluh bisa mendampingi kegiatan tersebut. Sehingga ini kalau ada permasalahan-permasalahan, ini kita bisa saling sharing. Iya. Pak Nyoman, dalam konteks SDM ya Pak ya, saya melihat ada strategi yang cerdas yang tadi disampaikan regeneration itu ya Pak ya. Karena kan namanya bisnis itu zaman sekarang dia harus mengantisipasi perubahan yang demikian cepat, yang mungkin oleh generasi atas itu sudah nggak bisa lagi kekejar gitu ya. Jadi mau tidak mau dia harus diantisipasi oleh teman-teman anak-anak yang masih muda, gen millennials atau gen Z gitu ya Pak ya. Nah, tapi permasalahannya kadang-kadang image menjadi pengusaha yang kaitannya sama nelayan dengan itu masih rendah Pak di generasi itu Pak. Nah ada strategi khusus nggak Pak untuk kemudian membangun branding ya kepada teman-teman di generasi itu supaya mereka juga merasa bahwa ini tuh keren loh, suatu pilihan yang mereka bisa ambil gitu. Apalagi kan bisa mencegah urbanisasi apa segala macam, ini salah satu yang baik ya. Ada arah ke sana? Ya, saya kira strategi yang kami lakukan ya di BPPSDMKP terkait dengan regenerasi tersebut ya. Jadi tentunya pertama yang pendidikan. Kalau kita masuk ke lokasi tersebut gitu ya. Kita memberikan prioritas kepada perangkat, kepada pelaku utama anak-anaknya kalau memang mau melanjutkan
studikan. ya. Nah, ini merupakan satu media kita untuk memperkenalkan bahwa perikanan kelautan ini begini loh, bisnis perikanan kelautan begini loh. Nah, ini harapannya nanti kan mereka akan masuk kembali lagi ke desa. Ya. Yang kedua itu melalui pelatihan-pelatihan. Jadi pelatihan-pelatihan tidak hanya pelatihan-pelatihan tradisional ya, tradisional. Kalau perikanan kelautan tuh begini, gitu-gitu dulu dan orang nggak ada tertarik. Jadi makanya kita kombinasikan dengan teknologi, kita datangkan startup bicara seperti apa pengembangan kelautan dan perikanan tersebut, sehingga ini membuka wawasan dari generasi tua sampai generasi. Dan ini biasanya kita juga masukkan ada percontohan-percontohan teknologi yang kita minta kepada mitra kami untuk installment di sana di desa itu juga, sehingga bisa memberikan dampak gitu ya, dampak yang berpengaruh kepada generasinya, yang signifikan betul gitu ya. Sekali, Baik. betul sekali. Nah, kemudian berikutnya Pak, ini kalau tadi sampaikan Pak Nyoman juga sempat menyinggung bahwa ini tidak mungkin dilakukan sendirian oleh KKPLS, bekerja sama dengan partner gitu ya. Nah, kalau kita bicara pengembangan komunitas, itu biasanya ketika pertama kali masuk itu kan masih banyak tekornya tuh Pak. Masyarakatnya masih resisten gitu ya, terus kemudian mental juga belum terbangun, jiwa bisnisnya juga masih merintis gitu ya. Nah ini biasanya jarang pengusaha yang mau invest ke sana itu Pak. Betul. Nah caranya gimana strategi teman-teman di KKP untuk bisa menyambungkan connecting the dot ini Pak, di mana ada yang punya modal apa segala macam supaya bisa masuk ini, bagaimana teknik meyakinkannya Pak? Ya kami artinya begini, kita menunjukkan modelnya dulu. Jadi tidak langsung, persis orang yang punya modal, orang yang punya bisnis itu tidak akan datang kalau dia tidak melihat suatu potensi ada di situ bisa bergerak kan gitu ya. Jadi makanya kita melakukan model dulu, modal melalui resources yang dimiliki oleh pemerintah daerah dulu. Jadi piloting. Ya? Piloting betul sekali. Itu dulu yang kita lakukan. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk begini. Nah dari situ baru kita ternyata bisnisnya mulai kelihatan nih. Nah, makanya terminologi sustainability itu yang kita pakai terus ininya. Jadi nggak bisa langsung baru masuk ini Pak Wahyu, kita baru masuk. Ayo dong bantu gini. Mana konsepnya saya juga nggak tahu. Ininya juga saya juga nggak tahu. Udah jalan dulu 1 tahun. Penguatan SDM di sana melalui pelatihan, melihat memperbesar pada kawasan aktivitas, memperbesar kegiatan-kegiatan yang berdampak pada ekonomi, melalui pelatihan kita lakukan, kemudian juga teknologi inovasi kita salurkan kepada masyarakat, sehingga produktivitasnya ada perbedaan yang sebelum kita masuk dan sesudah kita masuk. Jadi bisa merasakan. Nah dari situ baru yang punya modal orang bisnis bilang, oh ini bagus juga. Ternyata ada potensi. Betul. Baru bisa dilihat. Ya. Iya. Jadi kita perlu proses ya. Ini makanya saya sampaikan ke Kawali, contoh Kawali itu perlu proses 1-2 tahun. Iya. Baru, Pak sekarang sudah berkembang Pak, kelompok sudah banyak Pak, kita malah sudah mau ekspor lagi sekarang produk-produk ikannya Pak, permintaan sudah makin banyak. Saya bilang ya ini proses yang kita harus jalan. Makanya saya sampaikan kepada perangkat, kepada anggota kami di lapangan melalui penyuluh, asistensi harus terus kita kawal. Jadi jangan sampai nanti program sudah selesai Pak, udah selesai, ditinggal gitu ya. Harus terus kita kawal kita. Karena kan kita namanya dampak dari suatu kegiatan itu kan tidak saat itu kita bilang. Iya. Tahun depannya atau 2 tahun lagi seperti apa dampak itu. Baru nanti menjadi model. Dan itu sudah sering nih Pak Wahyu, beberapa lokasi desa saya bilang kalau mau lihat ini ada desa Kawali atau desa Panembahan, lihat. Dan mereka sangat tertarik untuk. Tapi kuncinya adalah kami menyampaikan bahwa ini fully ketertarikan dari pemerintah daerah. Itu kunci juga ya. Kalau tidak, kalau cuma basisnya pemerintah dong, KKP dong, kita kita bantu mungkin 1 tahun, setelah itu selesai, nggak ini. Jadi di situ makanya pentahelik kerjasama harus itu yang harus betul-betul kita jalin secara baik. Dan saya pastikan harus ada dari pemerintah daerah misalnya gitu, harus ada aturan yang dia keluarkan untuk dukungan terhadap smart fisheries tersebut. Nah itu baru kita cantrang.
Luar biasa, Pak Nyoman. Ini sesi ini juga menarik ya para pendengar sekalian. Tadi sampaikan bahwa BPP SDMKP memiliki satu program yang luar biasa yang namanya Smart Fisheries ya. Tadi pada intinya adalah mengembangkan suatu kawasan kelautan dan perikanan terpadu yang juga berbasis pada prinsipnya SMART tadi, sustainability, modernisasi, akselerasi, regenerasi dan teknologi. Nah, berbasis pada itu ternyata sudah jalan di beberapa tempat, tadi sampaikan udah cukup ramai, dan nanti kita akan juga singgung pada segmen terakhir mengenai bagaimana apabila kita ingin bergabung dan juga memperkuat. Kita akan jumpa lagi nanti segmen terakhir setelah kita dengarkan lagu-lagu berikut ini untuk menghangatkan suasana kita Bapak sekalian. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia masih bersama kita Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelautan dan Perikanan, Bapak Dr. Inyoman Radiarta. Wah, Pak Nyoman ini menarik sekali. Kembali tadi lagi. kita bicara mengenai potensi, kedua tentang program-program, salah satunya adalah Smart Fishery Village yang intinya pengembangan komunitas. Nah, tentu teman-teman para pendengar di sini Pak, ini yang tadi mendengarkan menyimak kita ini pasti kepengen juga nih Pak. Waduh, kok ini bisa bagus ya? Gimana ya kalau kita pengen menginisiasi atau kita pengen bisa join atau kita punya inovasi untuk bisa mengembangkan komunitas yang seperti itu Pak. Nah ini mohon arahan gitu. Saya kira sangat possible ya. Ini dalam artian gini saya sampaikan bahwa pemerintah dengan teknologi, dengan inovasi yang dimiliki oleh KKP, tentunya dengan jumlah kawasan, jumlah desa yang begitu besar di Indonesia, kita tidak mungkin langsung suntik semuanya. Makanya KKP selalu membuat satu pemodelan-pemodelan. Pemodelan-pemodelan yang dilakukan itu salah satunya yang ini, Smart Fisheries Village. Jadi kita melihat lokasi-lokasi ini yang menentukan itu siapa. Karena kami memiliki pasukan di lapangan, Pak Wahyu. Pasukan kami di lapangan itu siapa? Penyuluh. Penyuluh kami itu hampir di seluruh Indonesia. Jumlah penyuluh kami itu ada sekitar 4.200 orang. Mereka yang melakukan asesmen. Kita kasih terminologinya bahwa lihat dari smart tersebut. Indikasi smart tersebut. Nah, kalau itu bisa plus smart plus kolaborasi itu. Karena kalau smart aja dia bergerak sendiri, tidak akan Mas. Makanya banyak yang belum kita lihat kunjungan ke sana, pemerintah daerahnya ogah-ogahan, kelihatannya hanya mau menerima bantuan saja gitu. Itu mah nggak mungkin, nggak yakin. Nah, makanya di situ kita bilang dari terminologi itu bantuan penyuluh kami di lapangan ini sangat membantu untuk mendeterminasi, menentukan di mana lokasi-lokasi yang bisa. Jadi sangat possible sekali kalau bagi masyarakat yang ingin bagaimana saya bisa terlibat, apakah desa saya bisa dilakukan hal serupa dengan program Smart Fisheries Village tersebut di desa-desa yang lainnya. Sangat possible, sangat bisa. Jadi nanti artinya kami tetap membuka diri di KKP melalui penyuluh nanti bisa berkomunikasi, nanti kita melakukan asesmen. Nah, kalau misalkan tadi juga saya sepakat ya dengan Pak Nyoman bahwa yang pertama pemerintah daerah itu punya peran yang sangat penting. Nah, namun juga kita juga tadi Pak Nyoman sampaikan ada konsep namanya championship ya Pak ya. Kalau tokoh masyarakat atau pemuda di situ yang mendengar siaran ini mungkin hari ini ya Pak ya. Bisa menghubungi penyuluh ya. Ayo Pak penyuluh kita godok nih untuk desa kita atau di village kita gitu ya. Itu bisa juga ya Pak ya diusulkan. Sangat bisa Pak Wahyu, karena kita lihat ya pengembangan Smart Fisheries Village tersebut kita akan tentukan berdasarkan komoditas unggulan yang tadi saya sampaikan. Komoditas championnya apa di situ. Nah, ini yang kita tarik lihat dari komoditas champion tersebut. Sebagai contoh Kawali Ciamis, dia punya nila. Nah, nila itu yang berkembang. Karena airnya memang bagus ya Pak. Memang bagus airnya gitu ya. Kabarnya juga ikan-ikan daerah sana tuh rasanya enak. Itu jadi basisnya dari komoditas unggulan tersebut, sehingga kita lihat potensi ada, komoditas sana, dukungan dari pemerintah ada, mari kita godok bareng. Kami mendatangkan inovasi-inovasi, teknologi-teknologi yang memang terkini, kita kerja bareng di situ untuk bisa mengembangkan yang namanya Smart Fisheries Village. Jadi tidak hanya dari aspek teknikal budidaya,
tapi juga sampai pada pembentukan kelompok, korporasi, pendanaan. Ini kita bantu. Bagaimana cara mencari pendanaan itu? Karena saya sampaikan ya di KKP sendiri kita punya lembaga pendanaan untuk masyarakat. Nah ini bisa dimanfaatkan sekali dengan dana bunga yang jauh lebih rendah daripada perbankan yang ada. Apalagi dengan pinjol. Waduh, itu bahaya. Jangan sampai para nelayan ini jadi jangan. Karena sebenarnya resource itu ada gitu. Ada sekali. Bagaimana kita mengaksesnya. Betul Nah, sekali. Pak Nyoman, salah satu yang juga menarik di sini adalah ini ya, teman-teman dari pengusaha. Ya, tentu kan pengusaha ini apalagi yang pengusaha besar itu punya semacam dana CSR juga ya, Pak ya. Kadang-kadang ini masalahnya, Pak, karena pengusaha yang punya dana CSR bingung juga. Ini dana mau saya buang kemana gitu kan. Nah, dengan cara ini bisa juga menghubungi KKP untuk melihat contohnya ya, Pak ya. Sangat besar. Saya malah sangat mengundang untuk pihak-pihak swasta ataupun mitra-mitra yang memiliki pendanaan CSR sehingga karena kebanyakan kalau saya perhatikan pendanaan CSR itu harapannya kan berlanjut, memberikan dampak pada masyarakat. Dampak-dampak ujung-ujungnya itu dampak ekonomi. Jadi kami siap di KKP, BPPSDM KP untuk berkolaborasi melalui pendanaan CSR tersebut untuk masuk ke masyarakat, mengembangkan desa sehingga nanti ujung-ujungnya memberikan penyiapan pangan bagi desa tersebut. Ini sebenarnya kan sangat relevan dengan program pemerintahan baru kita lihat. Jadi dengan pangan desa itu sendiri sehingga mereka tidak perlu cari keluar gitu ya. Terutama untuk protein hewani dari ikan. Gitu. Dan kami juga melalui penyuluh-penyuluh juga memiliki teknologi-teknologi inovatif yang siap di-deliver. Kita kadang-kadang gini nih, jujur saja nih. Kadang-kadang juga di kementerian juga karena keterbatasan anggaran itu ya. Itu yang membuat langkah kami artinya kami segmentasi jadinya. Kalau ada misalkan tadi disampaikan CSR atau apa ada yang pemeriksa yang mendengarkan siaran ini, saya kira kami siap untuk berkolaborasi bersama untuk mendeliver lebih kepada masyarakat melalui program Smart Fisheries Village. Iya, jadi kita aktif aja semua bergerak ya. Karena saya juga sangat paham Pak Nyoman bahwa banyak juga para pengusaha-pengusaha perusahaan konglomerasi yang memang sudah melakukan usaha-usaha untuk CSR gitu di bidang kelautan, tapi sebenarnya nggak tahu ini bahwa KKP juga punya program. Nah kalau teman-teman ini kemudian pada keluar dan statement gitu ya, saya melakukan ini Pak, saya melakukan ini, nah ini kan bisa disambungkan lagi. Bisa kita kolaborasikan bersama, bisa kita kerjakan secara bersama. Jadi kami menyiapkan SDM-nya, para mitra menyiapkan finansialnya, kan bisa jadi begitu. Betul. Jadi kita kerjakan bareng. Karena terminologi saya begini Pak Wahyu ya, dalam Smart Fisheries Village di desa ini saya bilang, kalau saya ini ilustrasi saja ya. Kalau saya bilang kalau kita masang pelang lebih banyak logo yang terlibat, saya lebih senang. Nah, rame gitu ya. Karena apa? Itu artinya banyak yang terlibat support, di situ. Daripada saya cuma masang logo KKP saja. Artinya pendanaan cuma single KKP. Tapi kalau banyak logonya, semua berkontribusi situ. Makin kredibel. Itu yang saya pinginnya begitu. Iya. Baik. Wah, luar biasa ini Pak Nyoman ya. Bapak Ibu sekalian, para pendengar sekalian, ini hari ini sangat mencerahkan. Ini kalau kita lanjutkan bisa 3 hari 3 malam nggak selesai. Tapi memang waktu juga yang membatasi kita, Bapak Ibu sekalian. Tadi kita dengarkan bersama berbagai macam program dan pengennya itu adalah kita bisa saling bersinergi. Inisiatif ini bisa secara proaktif dilakukan oleh semuanya. Karena ini adalah gerakan bersama. Payungnya besar dan semua punya bagian di dalam gerakan ini ya Pak. Siap, betul. Pak Nyoman, terakhir sebelum kita tutup acara ini Pak, ada closing remark Pak. Silakan Pak. Ya, saya kira KKP dengan terminologi pengelolaan kelautan dan perikanan tersebut ya, jadi memberikan statement pengelolaan kelautan perikanan itu berbasis pada ekologi. Jadi ekologi sebagai komandan. Dan tentunya ini juga turun ke semua program prioritas. BPPSDM KP dalam menerapkan program prioritas salah satunya Smart Fisheries Village tersebut juga memperhatikan sustainability dari kegiatan tersebut. Pemanfaatan sumber daya tersebut. Oleh sebab itu, marilah kita manfaatkan sumber daya kelautan perikanan di Indonesia ini secara bijak sehingga ini bisa dinikmati oleh generasi ke depan bagi anak cucu kita. Saya kira itu saja. Baik, terima kasih Pak
Dr. Inyoman Radiarta, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Kelautan dan Perikanan. Para pendengar sekalian, demikian acara kita hari ini. Nantikan acara VOA Biztalk di minggu-minggu berikutnya dengan topik yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa, kita bertemu menjadi UMKM Indonesia, usaha Indonesia yang sinergi bertumbuh dan berdaya. Salam jumpa. Voice of Indonesia.